Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Thoyibi Yunanto dengan NPM 18103060054 dan saya Destia Dwi Rahayu dengan NPM 18103060077. Di sini kami akan menjelaskan materi perkuliahan geometri transformasi mengenai dilatasi. Untuk yang pertama yaitu similaritas. Definisi 1, transformasi T disebut kesebangunan jika dan hanya jika ada konstanta K lebih dari 0, sehingga untuk setiap titik P dan Q, P aksen Q aksen sama dengan K kali PQ, dengan P aksen sama dengan transformasi P, dan Q aksen sama dengan transformasi Q. Pada gambar 1 memberi gambaran bahwa suatu pemetaan yang merupakan kesebangunan dengan K sama dengan 2, di mana P aksen sama dengan transformasi P, Q aksen sama dengan transformasi Q, dan R aksen sama dengan transformasi R. Jadi, PQ, P aksen, Q aksen sama dengan 2 kali PQ, dan PR, P aksen, dan P aksen, R aksen sama dengan 2 kali dari PR. Pada kesebangunan yang mempunyai nilai K sama dengan 1, kesebangunan tersebut akan berupa isometri sebab P aksen Q aksen sama dengan PQ. Dengan demikian, jelaslah bahwa isometri adalah bagian dari kesebangunan. Untuk memperoleh sebuah isometri tidak dapat diturunkan dari kesebangunan begitu saja. Akan tetapi, sifat-sifat yang berlaku pada isometri otomatis berlaku pula dalam kesebangunan. Oleh karena itu, jika T suatu kesebangunan, pada T berlaku teorema dasar isometri sebagai berikut. Jika T kesebangunan, maka T memetakan garis pada garis. T mengawetkan ukuran sudut, T mengawetkan kesejajaran. Untuk buktinya, yang pertama T memetakan garis pada garis. Andaikan G garis yang memuat titik A dan B dengan A tidak sama dengan B. Misalkan A aksen sama dengan transformasi A dan B aksen sama dengan transformasi B. Akan dibuktikan bahwa TG sama dengan garis aksen B aksen. Dengan TG sama dengan Y, di mana Y sama dengan TX. Untuk setiap X elemen G, bukti bahwa dua garis tersebut sama kita akan lakukan dengan cara berikut. Yang A yaitu di mana TG adalah himpunan bagian dari garis A aksen B aksen. Kita ambil P aksen yaitu elemen dari TG. P aksen berarti ada P elemen G, sehingga transformasi P sama dengan P aksen. Transformasi P aksen. Nah, menurut definisi, kalau kita andaikan P antara A dan B, kita andaikan P antara A dan B, maka AP plus PB ini sama dengan AB. Sementara itu di sini didefinisikan A aksen sama dengan transformasi A, B aksen sama dengan transformasi B, dan P aksen sama dengan transformasi P. Maka A aksen P aksen sama dengan K kali AP, dan P aksen B aksen sama dengan K kali PB. Jadi A aksen P aksen ditambah P aksen B aksen sama dengan K kali AP ditambah K kali PB. Jadi A aksen
P aksen ditambah P aksen B aksen sama dengan K kali AB ditambah K kali PB sama dengan K dikali AP plus PB sama dengan K AB. Nah, AP ditambah PB sama dengan K kali AB. Menurut definisi kesebangunan, A aksen B aksen sama dengan K kali AB. Maka A aksen B aksen ditambah P aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Hal ini berarti P aksen antara A aksen dan B aksen. Jadi A aksen, P aksen, dan B aksen segaris. Yang demikian P aksen elemen dari garis A aksen B aksen. Maka dari itu TG merupakan himpunan bagian dari garis A aksen B aksen. Kemudian untuk yang B, garis A aksen B aksen himpunan bagian dari TG. Kita ambil Q aksen elemen garis A aksen B aksen. Q aksen. Oleh karena T suatu transformasi, pasti T subjektif. Artinya ada Q sehingga Q aksen sama dengan TQ. Andaikan Q aksen antara A aksen dan B aksen, maka A aksen Q aksen ditambah Q aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Andaikan Q tidak elemen G, maka dengan sifat perjasamaan segitiga kita memperoleh AQ ditambah QB lebih dari AB. Kedua ruas kalikan dengan K lebih dari 0. Maka kita peroleh K AQ ditambah QB lebih dari KAB. Kemudian K AQ ditambah KIB. Ini yang ini kita uraikan jadi KAK dalam kurung AQ ditambah K dalam kurung QB lebih dari KAB. Maaf, tulisannya berantakan. Kemudian A aksen Q aksen plus Q aksen B aksen lebih dari A aksen B aksen. Ini bertentangan dengan akibat Q aksen antara A aksen dan B aksen, yaitu A aksen Q aksen plus Q aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Dengan demikian pengandaian Q bukan elemen G tidak benar. Jadi haruslah Q elemen G atau Q aksen elemen TG. Karena setiap mengambil Q aksen elemen garis B aksen A aksen, kita berhasil menunjukkan bahwa Q aksen elemen TG. Berarti garis A aksen B aksen himpunan bagian dari TG. Maka terbuktilah TG sama dengan garis A aksen B aksen atau peta suatu garis oleh T adalah garis juga. Untuk bukti yang bagian kedua, T mengawetkan ukuran sudut. Untuk membuktikan bahwa T mengawetkan ukuran sudut, kita andaikan peta dari sudut ABC oleh T adalah sudut A aksen, B aksen, C aksen, atau transformasi dari sudut ABC
sama dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Menurut yang pertama, bahwa peta garis BA, garis BC, dan garis AC berturut-turut adalah garis B aksen, A aksen, BA, garis BA itu B aksen, A aksen, kemudian garis BC itu B aksen, C aksen, kemudian garis AC itu A aksen, C aksen. Oleh karena itu, peta segitiga ABC oleh transformasi adalah segitiga juga, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Karena T kesebangunan, maka A aksen, B aksen sama dengan K kali AB. A aksen, C aksen sama dengan K AC, dan B aksen, C aksen sama dengan K kali BC. Dengan menggunakan teorema kesebangunan yang unsur-unsurnya sisi, kita simpulkan bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen kongruen dengan segitiga A, B, C. Akibatnya sudut A aksen, B aksen, C aksen itu kongruen dengan sudut A, B, C, atau besar sudut M kita simbolkan dengan huruf M kecil. Dari besar sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan besar sudut ABC, atau transformasi sudut ABC sama dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Berikut kesimpulannya. Nah, ini karena T kesebangunan, maka ini kesimpulannya ini. Kemudian untuk bukti yang bagian ketiga, T mengawetkan kesejajaran. Diketahui G adalah sejajar dengan garis G sejajar dengan garis H. Transformasi garis G sama dengan G aksen. Transformasi garis H sama dengan H aksen. Akan dibuktikan bahwa G aksen sejajar dengan H aksen. Kita andaikan bahwa G aksen sejajar dengan H aksen, misal X sama dengan G aksen irisan dari H aksen, maka X elemen G aksen dan X elemen H aksen. Untuk X elemen G aksen berarti untuk setiap Y elemen G, sehingga TY sama dengan X. Untuk X himpunan H aksen berarti setiap Z himpunan H, sehingga TZ sama dengan X. Dari dua hal tersebut kita peroleh TY sama dengan TZ. Karena T kesebangunan yang berarti T transformasi, maka T injektif. Oleh karena itu, dari TY sama dengan TZ, maka Y sama dengan Z. Karena Y himpunan G, Z himpunan H, dan Y sama dengan Z, maka Z elemen G irisan H, atau Y sama dengan G irisan H. Ini berarti G dan H berpotongan. Kontradiksi dengan yang diketahui bahwa G sejajar dengan H. Dengan demikian, pengandaian bahwa G aksen sejajar dengan H aksen tidak benar. Jadi haruslah G aksen sejajar dengan H aksen. Kemudian kita lanjutkan dengan teorema kedua. Teorema akibat. Kesebangunan mengawetkan ketegaklurusan dua buah garis. Kita buktikan
Ambil garis K tegak lurus dengan M. Garis K tegak lurus dengan garis M. Sehingga sudut antara K dan M adalah 90 derajat ke A. Menurut teorema 1 bagian 2, karena T kesebangunan, maka T mengawetkan ukuran sudut. Karena transformasi K sama dengan K aksen, TM sama dengan M aksen, serta sudut antara K dan M adalah 90 derajat. Ini 90 derajat sudut siku-siku, maka sudut antara K aksen dan M aksen adalah 90 derajat juga, atau K aksen tegak lurus dengan M aksen. Jadi T mengawetkan ketegak lurusan dua buah garis. Teorema ketiga, jika T dan L adalah kesebangunan. Jika T dan L kesebangunan, maka TL adalah kesebangunan. T. Menurut definisi satu tadi, karena T dan L kesebangunan, maka T dan L adalah transformasi. Diketahui bahwa komposisi dua buah transformasi adalah transformasi. Karena T dan L transformasi, maka TL adalah transformasi. Akan kita tunjukkan TL adalah kesebangunan. Artinya ada skalar K lebih dari 0. Sehingga untuk setiap pasang titik P dan Q, P double aksen, Q double aksen sama dengan K kali PQ, dengan P double aksen sama dengan TL kali P, dan Q double aksen sama dengan TLQ. Kita misalkan LP sama dengan P aksen dan LQ sama dengan Q aksen. LP sama dengan P aksen dan LQ sama dengan Q aksen. Karena L kesebangunan, maka P aksen Q aksen sama dengan T kali PQ, di mana T itu lebih dari 0. Kita tahu bahwa TLP sama dengan kita tahu bahwa TLP sama dengan TLP sama dengan TP aksen sama dengan P double aksen. Begitu juga TLQ ini tinggal kita ganti gini. Yang ini TLQ penulisannya sama seperti ini, tinggalnya itu seperti diganti Q. TLQ sama dengan TLQ sama dengan T Q aksen sama dengan Q double aksen. Karena T kesebangunan, maka P double aksen Q double aksen sama dengan L dalam kurung P aksen Q aksen dengan L lebih dari 0. Dari P aksen Q aksen sama dengan T PQ, T kali PQ, dan P double aksen Q double aksen sama dengan L kali P aksen Q aksen Q. P aksen Q aksen, kita peroleh hubungan P double aksen Q double aksen sama dengan P double aksen Q double aksen sama dengan L T PQ atau P double aksen Q double aksen sama dengan LT PQ.
Karena L lebih dari 0 dan T lebih dari 0, maka LT lebih dari 0 juga. Mengapa? Sebab TL adalah kesebangunan menurut definisi. Kemudian kita lanjut bagian dilatasi. Definisi 2. Diketahui sebuah titik A dan bilangan positif R. Pemetaan yang berpusat A dengan faktor skala R disebut dilatasi. Dinotasikan dengan D pangkat bawah DAR. Jika dan hanya jika untuk setiap titik P di V berlaku A, jika P sama dengan A, maka dilatasi P sama dengan A. Jika P tidak sama dengan A, maka dilatasi dari P sama dengan P aksen. Dengan P aksen adalah titik pada sinar garis sinar AP, sehingga AP aksen sama dengan R. Pernyataan ini ekuivalen dengan P aksen, yaitu titik yang mengakibatkan AP aksen sama dengan R dikali AP. Dari definisi tersebut, setiap titik A dan bilangan positif R yang diketahui akan selalu ada sebuah dilatasi yang dinotasikan dengan DAR. Apakah dilatasi merupakan transformasi? Betul. Dilatasi merupakan suatu transformasi. Untuk menunjukkannya, kita akan lakukan dengan cara memperlihatkan bahwa dilatasi surjektif dan dilatasi injektif. Yang pertama yaitu memperlihatkan bahwa suatu dilatasi surjektif. Untuk memperlihatkan bahwa dilatasi surjektif, kita harus memperlihatkan bahwa setiap titik pada bidang mempunyai tepat satu peta oleh dilatasi DAR. Ambil Y elemen V. Harus diperlihatkan bahwa Y mempunyai prapeta. Misalkan X ini elemen garis AY, sehingga AX sama dengan sehingga AX sama dengan 1/R dari AY. Dengan menggunakan definisi dilatasi DAR, bila X aksen peta dari X, maka dilatasi X sama dengan X aksen. Jadi AX aksen sama dengan R kali AX. AX aksen sama dengan R dikali 1/R AY, atau AX aksen sama dengan AY. Maka dari itu kita memperoleh dilatasi X sama dengan Y. Ini berarti Y memiliki prapeta yaitu X. Jadi dilatasi adalah surjektif. Kemudian yang kedua yaitu memperlihatkan dilatasi injektif. Ambil X dan Y. Dua titik di V dengan X tidak sama dengan Y. Harus dibuktikan bahwa dilatasi X tidak sama dengan dilatasi Y. Andaikan E aksen sama dengan Y aksen, dengan X aksen sama dengan dilatasi X, dan Y aksen sama dengan dilatasi Y. X aksen, Y aksen sama dengan 0. X aksen, Y aksen sama dengan 0. Sebab E aksen sama dengan Y aksen. Menurut definisi dilatasi, X aksen, Y aksen sama dengan R dikali XY. Karena X aksen, Y aksen sama dengan 0, maka R kali XY sama dengan 0, atau XY sama dengan 0.
Hal ini disebabkan R tidak sama dengan 0. Ini berarti X sama dengan Y. Kontradiksi dengan yang kita ambil, yaitu X tidak sama dengan Y. Jadi pengandaian bahwa X aksen sama dengan Y aksen tidaklah benar. Oleh karena itu, haruslah X aksen tidak sama dengan X aksen tidak sama dengan Y aksen, atau dilatasi dari X tidak sama dengan dilatasi dari Y. Jadi dilatasi injektif. Karena dilatasi surjektif dan injektif, maka DAR dilatasi adalah transformasi. Sifat dilatasi berikutnya yang akan kita pelajari yaitu kesebangunan. Untuk memperlihatkan hal tersebut, ambillah dua titik sembarang di bidang, misalnya P dan Q. Harus diperlihatkan bahwa P aksen, Q aksen sama dengan R kali PQ. Dengan R lebih dari 0, P aksen sama dengan dilatasi dari P, dan Q aksen sama dengan dilatasi dari Q. Beberapa kasus yang mungkin terjadi. Yang pertama, salah satu titik merupakan pusat dilatasi. Misalnya, P sama dengan A, Q tidak sama dengan A. Ini sama dengan Q sama dengan A, P tidak sama dengan A. Di mana P aksen sama dengan A aksen sama dengan A. Dan Q aksen sama dengan dilatasi dari Q, sehingga P aksen, Q aksen sama dengan A, Q aksen sama dengan R kali AQ, sama dengan R kali PQ. Yang kedua, P tidak sama dengan A dan Q elemen dari garis AP, sinar garis AP. Andaikan P antara A dan Q menurut aksioma urutan, AP plus PQ sama dengan AQ. AP plus PQ sama dengan AQ. Dari persamaan tersebut kita memperoleh hubungan bahwa AP kurang dari AQ. Karena R lebih dari 0, pertidaksamaan di atas bisa diubah menjadi RAP kurang dari RAQ atau AP aksen kurang dari AQ aksen. Berdasarkan teorema urutan, P aksen terletak di antara A dan Q aksen. P aksen terletak di antara A dan Q aksen. Sehingga P aksen, Q aksen sama dengan AQ aksen dikurangi AP aksen. Kita lihat pada gambar ini. Kemudian P aksen, Q aksen sama dengan R dikali AQ dikurangi R AP, sama dengan R dikali AQ dikurangi AP. Ini R-nya kita keluarkan, jadi R dikali AQ kurangi AP sama dengan R PQ. 3. AP dan Q tak segaris. Untuk kasus ini kita tentukan dahulu peta-peta titik A, P, dan Q, yaitu dilatasi A sama dengan A itu sendiri, kemudian dilatasi P sama dengan P aksen, dan dilatasi Q sama dengan Q aksen, sehingga AP aksen sama dengan R dikali AP dan AQ aksen dan AQ aksen sama dengan R dikali
aki. Kita bentuk perbandingan berikut. AP aksen banding AP sama dengan aki aksen per aki sama dengan R. Dengan menggunakan teorema kesebangunan, sisi sudut sisi segitiga A P aksen Q aksen itu kongruen dengan segitiga A P Q. Akibat kesebangunan tersebut, sisi-sisi kedua segitiga yang terletak adalah sebanding, sehingga kita peroleh P aksen Q aksen per PQ sama dengan AP aksen per AP sama dengan R, atau P aksen Q aksen Q aksen per PQ sama dengan AP aksen per AP sama dengan R, atau P aksen Q aksen per PQ sama dengan R, atau P aksen Q aksen sama dengan R dikali PQ. Karena titik P dan Q yang diambil di atas sebarang, berarti berlaku P aksen Q aksen sama dengan R dikali PQ untuk semua titik P dan Q pada bidang. Jadi dilatasi adalah kesebangunan. Kemudian teorema keempat, setiap dilatasi adalah kesebangunan. Karena kesebangunan memetakan garis menjadi garis sehingga mengekalkan kesejajaran dan ketegaklurusan. Berarti dilatasi juga mempunyai sifat tersebut. Selain itu, dilatasi mempunyai sifat seperti teorema berikut, yaitu teorema 5. Jika S garis dan S aksen peta garis, jika S garis dan S aksen peta garis S oleh dilatasi di AR, maka A S aksen sama dengan S jika A elemen S, dan B S aksen sejajar dengan S jika A bukan elemen S. Kita akan buktikan bahwa S himpunan bagian dari S aksen dan S aksen himpunan bagian dari S. Yang pertama, jika A elemen S, pusat dilatasi pada S, kita ambil X elemen S, maka ada Y elemen S, sehingga AX sama dengan R kali AY. Akibatnya, menurut definisi dilatasi Y sama dengan X. Karena Y elemen S, maka dilatasi Y elemen dilatasi S sama dengan S aksen. Jadi X elemen S aksen. Dengan mengambil X elemen S, kita berhasil membuktikan bahwa X elemen S aksen yang berarti S himpunan bagian dari S aksen. Kemudian ambil X elemen S aksen sama dengan dilatasi S. Maka ada Y elemen S sehingga dilatasi Y sama dengan X. Ini berarti AX sama dengan R dikali AY. Dan X, A, Y itu segaris. Karena A elemen S dan Y elemen S, maka X elemen S. Jadi S aksen himpunan bagian S. Karena S himpunan bagian dari S aksen dan S aksen himpunan bagian dari S, maka S aksen sama dengan S. Kemudian akan kita buktikan mengenai yang kedua, jika A bukan elemen S.
Ambil P elemen S dan Q elemen S dengan P tidak sama dengan Q. Dilatasi P sama dengan P aksen. Dilatasi P sama dengan P aksen. Kemudian sehingga AP aksen sama dengan R dikali AP. Dilatasi Q sama dengan Q aksen, sehingga AQ aksen sama dengan R kali AQ. Kita bentuk perbandingan berikut. AP aksen per AP. AP aksen per AP sama dengan AQ aksen banding AQ sama dengan R. Menurut teorema kesebangunan, segitiga APQ kongruen dengan segitiga AP aksen Q. Sisi. Akibatnya sudut APQ kongruen dengan sudut AP aksen Q aksen atau S sejajar dengan garis P aksen Q aksen. Karena P elemen S dan Q elemen S, maka P aksen elemen S aksen dan Q aksen elemen S aksen. Yang melalui titik P aksen dan Q aksen hanya ada sebuah garis, yaitu S aksen sama dengan P aksen Q aksen, sehingga S sejajar dengan P aksen Q aksen sama dengan S aksen. Jadi S sejajar dengan S aksen. Demikian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh Muhammad Thayyibi Yunanto, yang insya Allah linknya akan saya sertakan di bawah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membaca dan kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.